mengenai pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan, ya kami tidak punya kewenangan untuk merespon, karena itu kewenangan dari lembaga masing-masing. Dan kami tidak akan merespon karena itu memang kami tidak punya kewenangan. Begini, kalau tes semacam ini ya, itu dilakukan kan sebetulnya kepada semua orang, ada pertanyaan-pertanyaan yang standar, yang sama, ya. Tapi ada juga pengembangan, ya, pengembangan dari ini. Jadi sekarang beginilah, mereka kan ini bekas penyelidik rata-rata, sebagian penyelidik. Mereka juga kalau periksa orang tersangka korupsi atau saksi korupsi juga ada pengembangan. Jadi misalnya Anda ditanya begitu ya untuk tentang bukan soal bahwa dia wawasan kebangsaan sudah pernah mengajar dan sebagainya, tetapi misalnya ditanya tentang katakanlah ada pertanyaan tentang bagaimana pandangan Anda tentang ormas-ormas radikal, ya. Nah dari situ jawabannya akan ada jawaban. Dari jawaban itu kalau ada indikasi tertentu yang dipikir pewawancaranya, itu akan dikembangkan pertanyaan itu. Jadi mungkin saja orang tidak lulus karena suatu pertanyaan yang dikembangkan. Tapi saya ingatkan kembali, jangan kemudian, tapi ini dipolitisasi seolah-olah semua orang pertanyaannya sama. Tidak begitu, ada yang standar yang sama, tapi ada pengembangan dari pertanyaan-pertanyaan itu yang kemudian untuk menilik atau menjelajah lebih jauh tentang sikap atau pendirian atau ini orang yang sesuai dengan kriteria daripada si tes ini sendiri yang diharapkan dari tes ini. Jadi namun di luar ini kan dikembangkan seolah-olah bahwa ini seolah-olah mau dikatakan bahwa seolah-olah pertanyaan itu sama, ya kan? Ada soal kunut, ada soal apa dan sebagainya. Saya kira itu pengembangan dari pertanyaan standar yang ada gitu. Dan sah-sah saja. Kalau Anda ditanya misalnya bagaimana pendapat Anda tentang satu ormas radikal atau ini sebenarnya. Oh, saya nggak ada masalah gitu. Saya setuju Taliban atau segala macam dan sebagainya misalnya begitu. Ya itu kan akan ditanya berikutnya untuk melihat ini sikap dan ideologi dia semacam apa, ya. Atau itu tetap penting saya kira untuk bekerja pada suatu lembaga yang yang premium semacam KPK ini, ya. Dibutuhkan tentu syarat-syarat yang lebih, ya, di dalam tes itu sendiri. Mereka memposisikan dirinya seolah-olah selalu sebagai victim, ya kan? Selalu sebagai victim, dan mereka ini kan dari dulu, tapi sebetulnya yang terjadi bukan mereka sebagai victim, mereka tidak pernah konsisten. Proses untuk menjadi pegawai di Badan Pembinaan Ideologi Pancasila itu tidak hanya orang lolos tes wawasan kebangsaan, tetapi untuk masuk ke dalam pegawai Badan Pembinaan Ideologi Pancasila melalui proses tes kematangan psikologi, kemampuan berorganisasi, kemampuan membangun kerjasama, itu dilakukan oleh tim alumni dari psikologi UI. Setelah mereka lolos itu, mereka melakukan tes lagi, yaitu tes wawancara dan makalah. Baru setelah itu rekam jejak, dan rekam jejak itu membutuhkan waktu lama 3-6 bulan karena rekam jejak itu diteliti dengan teliti oleh tim dari BIN. Nah, setelah mereka lolos semuanya itu baru menjadi calon pegawai negeri, karena setelah itu mereka juga harus mengikuti proses-proses pembinaan. Baru menjadi pegawai negeri itu dalam proses itu bisa 6 bulan sampai setahun. Seseorang setelah lolos dari tahapan pembinaan yang dilakukan oleh lembaga negara. Jadi sebenarnya proses seleksi itu secara alamiah dan secara metode bisa dipertanggungjawabkan standarnya, sehingga BPIP selalu mengikuti aturan yang sudah dibuat oleh mekanisme oleh pemerintah. Mengenai pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan, ya kami tidak punya kewenangan untuk merespon, karena itu
kewenangan dari lembaga masing-masing, dan kami tidak akan merespon karena itu memang kami tidak punya kewenangan. Ya, saya berharap proses menjadi pegawai negeri itu sudah standar, ya semua proses harus dilalui, itu saja.